Kita akan bicara tentang rezeki. Rezeki itu apa? Alhamdulillah rezeki nomplok, dia nemu duit. Alhamdulillah rezeki nemu tas kulit, padahal orangnya lagi ke belakang, ditaruh di luar, di depan atau di teras masjid. Rezeki dalam bahasa agama kullu ma ataqallah. Yang disebut dengan rezeki itu segala apapun yang didapatkan dari Allah, pemberian dari Allah, itu rezeki. Jadi kita diberi sehat, rezeki. Bahkan diberi sakit, ternyata rezeki. Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada kehidupan kita itu disebut rezeki. Cuma kita sudah kadung yang namanya rezeki itu sing enak-enak. Sudah kadung terpola seperti itu. Oke lah, enggak apa-apa. Nah, rezeki itu dalam bahasa atau secara filosofi disebut dunia milik. Apa-apa yang menjadi milik kita. Sesuatu yang tadinya di luar dirinya, di luar penguasaannya, sekarang menjadi berada dalam penguasaannya. Itu namanya dunia milik. Itu rumah yang sebelah pojok bagus. Rumah siapa? Oh, itu rumahku. Loh, kemarin yang nempati kok bukan sampean? Barusan tak beli. Yang tadinya bukan milik diri sendiri diproses, dibeli atau apa namanya menjadi milik sendiri. Itu namanya dunia milik. Itu cewek yang cantik siapa? Oh, itu istriku. Itu mobil yang bagus. Oh, itu mobil teman saya, bukan punya. Berarti bukan dunia milik. Itu dalam bahasa filosofi. Jadi maka segala apa yang datang dari Allah kepada sang aku itu namanya dunia milik, dan itulah disebut rezeki. Jadi rezeki itu sesuatu yang tadinya tidak kita miliki menjadi kita miliki, itu namanya rezeki, dengan cara yang halal tentu ya. Ini baju siapa? Bajuku. Ini sendal siapa? Sendalku. Itu dunia milik. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada macam-macam rezeki itu banyak ya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang berapa. Saya kompilasi ada 9 macam rezeki. Yang pertama ada yang disebut dengan rezeki jatah, disebut nasib. Nasib itu rezeki. Mungkin bagiannya sedikit, temennya dapat banyak, dapat sedikit, wah nasibku. Jadi bagian, nasib, jatah. Setiap orang punya jatah masing-masing. Rezekinya beda-beda. Nah, itu. Jadi ada rezeki jatah nasib. Makanya ada orang rezekinya ketika lahir dalam keadaan normal, alhamdulillah. Bayangkan ada orang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, sudah tidak bisa melihat. Bayangkan, coba ketemukan rasa syukur dengan rezeki jatah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berusaha, tahu-tahu kok kita menjadi ganteng, kok kita menjadi cantik, kok kita menjadi normal sejak lahir. Alhamdulillah, banyak orang lahir dalam keadaan maaf, idiot, lama, berpikirnya masya Allah. Itu kalau tidak ketemu syukur kepada Allah, stres. Bukan hanya anaknya, orang tuanya stres. Tapi bagaimana melihat kesabaran si ibu, si bapak, keluarganya, walaupun dia seperti itu, dirangkulnya, disayangnya, bahkan si anaknya mencapai dunia kedewasaannya. Ayah ibu capek ya melihat aku, ayah ibu malu ya lihat aku, lebih baik aku mati saja ya. Sampai seperti itu.
Tapi mereka ketemu syukur atas rezeki. Tahu ini rezeki jatah yang dijamin oleh Allah, yang diberikan Allah, dia terima dengan rasa syukur kepada Allah. Dan ini Masya Allah, kalau dia bisa sabar, menjadi kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang namanya rezeki ikhtiar, usaha. Kalau nggak kerja ya nggak dapat, gitu kan? Ada rezeki ikhtiar, gitu. Ada rezeki nasib, sudah dijatah oleh Allah. Ada rezeki ikhtiar, itu mesti kerja. Nggak kerja ya nggak dapat, dia semangat kerja yang halal. Yang ketiga, kita percepat ya. Yang ketiga, ada rezeki bersyukur. Ini la in syakartum la azidannakum. Tadi mungkin yang orang kedua ini, yang pertama ini, ketika lahir anaknya tidak normal, tapi dia bersyukur atas apapun pemberian Allah. Justru Allah melebihkan yang lainnya. Allah memberi yang lainnya yang lebih baik. Satu sisi dia diuji dengan rezeki jatahnya. Kok jatahku kok ngene? Tapi dia ketemu syukur. Ada rezeki bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah akan memberi nikmat yang lebih kepada orang yang bisa bersyukur. Yang keempat, ada rezeki karena istighfar. Makanya kalau ada seseorang datang ke rumahnya kiai, kalau di Jawa Barat ke Ajengan, atau ke ustadznya, Pak Kiai tolonglah saya kok hidup sumpek begini, ekonomi saya seret, apa yang harus saya lakukan Pak Kiai? Banyak-banyak istighfar ya. Istighfar. Karena ada rezeki yang sangat memungkinkan dengan orang yang mau istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Para jamaah, jadi mengirimkan hujan itu dengan air, Allah akan menghidupkan yang tadinya mati, menyuburkan tanah yang tadinya gersang, menguatkan kakimu. Di sini langsung memperbanyak harta, disuburkan oleh Allah. Lalu berikutnya yang kelima, ada rezeki karena sedekah. Ojo pelit-pelit. Ada rezeki sedekah, tangan di atas yang suka menolong, memberi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik berupa infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Sedekah, Masya Allah. Nanti kita belajar keajaiban pertemuan yang akan datang. Jadi sedekah, orang dermawan sedekah takkan pernah berkurang. Maka sampai hari ini tidak pernah ada berita karena dermawan jatuh miskin, tidak pernah ada. Tambah sugih iya. Yang keenam rezeki karena menikah. Ayatnya jelas, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Lah aku awalmu kok gak nikah-nikah, aku burung kerja. Padahal Allah mengatakan iyakunu fuqara'a,
jika kalian fakir, miskin, yughnihimullahu min fadlih, ada rezeki karena menikah, Allah akan berikan karunia yang besar, kekayaan yang banyak. Jadi ada rezeki karena menikah. Ini juga butuh fondasi yang kuat dari iman. Kalau enggak, penuh dengan keraguan, mesti sumpek terus, gegeran terus keluarganya karena faktor ekonomi. Tapi kalau orang ketemu bersyukur kepada Allah, ketemu menikah itu mendatangkan rezeki oleh Allah, digarap hidupnya, hidup rumah tangganya, suami istrinya taat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit dan bumi. Maka ketujuh, ada rezeki karena anak. Jadi orang yang punya anak, Masya Allah, dulu itu saya keluarga besar Pak. Saudara saya ada 9. Orang tua saya dulu, saya punya berapa ya saudara itu, sampai 12, 13. Orang tua saya hanya guru SD Pak, guru agama. Sekarang banyak orang tua anaknya cuma 2, 1, paling banyak 3. Itu ruwetnya ngurusi anak. Dua-duanya kerja, nggak cukup ngopeni anak. Masya Allah. Saya pernah masih usia SMP itu, saya ngitung matematika. Penghasilan bapak saya berapa, anaknya berapa. Kok iso urip kabeh kan, Masya Allah ya Rabbal. Itu ada rezeki anak. Yang ke-8, ada rezeki karena bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah akan dibuka oleh Allah segala pintu kesempitannya menjadi pintu kelapangan, dikeluarkan oleh Allah dari kesulitannya, diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki karena bertakwa. Ya, orang takwa Allah, insya Allah dipelihara Allah. Yang ke-9 terakhir, rezeki karena bertakwa. Yang ke-9, rezeki karena berserah, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Rezeki tawakal. Jadi lewat waktunya ya. Jadi ada 9 rezeki. Kita nanti ulas lebih panjang insyaallah lain waktu. Rezeki jatah, rezeki ikhtiar usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki karena istighfar, rezeki karena banyak sedekah, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, rezeki karena bertakwa, rezeki karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan didatangkan rezeki oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa masjidikal kiram wa bi qabri nabil akram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bil ijabati jadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.